pahlawan 10 November ini, aku sengaja mengangkat sebuah cerita bersejarah di kota Payakumbuh, Sumatera Barat yang ternyata nggak banyak orang tahu. Setelah banyak menyaksikan bukti sejarah dan cerita yang sungguh menyayat hati mengenai bagaimana perjuangan sekaligus pengorbanan pahlawan-pahlawan pendahulu kita merebut dan mempertahankan kemerdekaan untuk bisa kita nikmati sama seperti hari ini, aku merasa generasi muda termasuk aku mempunyai kewajiban untuk mengetahui sejarah perjuangan mereka, sehingga kita tidak hanya memperingati Hari Pahlawan ini setiap tahun, melainkan kita generasi muda dari generasi ke generasi memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini dengan menjaga Bhinneka Tunggal Ika, mengamalkan Pancasila, dan mengembangkan potensi yang ada di setiap kita untuk bangsa dan negara dengan kerja keras, kejujuran, ketulusan, serta kesetiaan untuk integritas anak bangsa. Good morning, jadi hari ini aku mau bikin konten sama Bapak Wali Kota Payakumbuh dan sekarang masuk mobil. Yuk, let's go. Yuk. Kota Payakumbuh ternyata adalah kota kedua terbesar di Sumatera Barat. Oke, kita udah sampai di rumah Bapak Wali Kota dan sekarang kita mau masuk. Assalamualaikum. Iya. Kak Risa, saya cerita mamanya. Oh iya. Dengar cerita Pak Wali Kota tentang kota Payakumbuh, aku jadi pengen cepet-cepet lihat langsung. Jadi kegiatan pagi ini aku sama Pak Wali mau nanam pohon, dan ini pertama kali aku nanam pohon, mau cobain nanam pohon, jadi excited. Oke, yuk. Yuk. Kita sudah sampai. Jadi kayaknya aku mau nanam di di sana. Yuk. Sekarang aku mau nanam pohonnya. Ya, silakan masukin aja. Aduh, berat. Akhirnya tadi aku udah coba nanam pohon. Jadi pertama kali aku nanam pohon di Payakumbuh. Mungkin buat semua yang datang ke Payakumbuh bisa lihat pohon yang aku tanam itu. Itu pohonnya. Semoga Shannon nanti suatu waktu datang lagi lihat pohonnya. Iya, semoga berapa tahun kemudian aku bisa datang lagi terus lihat pohonnya udah gede. Sekarang kita mau ke Ratapan Ibu, Monumen Ratapan Ibu. Pak Wali, katanya sekarang kita lagi on the way ke Monumen Ratapan Ibu. Iya. Boleh ceritain itu gimana? Ya, jembatan Ratapan Ibu ini sesuai dengan namanya kan Ratapan Ibu yang menangis ya. Iya. Itu sejarahnya dulu ini mengandung sejarah perjuangan yang luar biasa. Jadi jembatan ini dibangun oleh Belanda lebih kurang sudah berumur 200 tahun. Jadi dibangun Belanda dulu. Kemudian di zaman revolusi kemerdekaan sekitar tahun 45 sampai 50 itu dijadikan tempat eksekusi oleh Belanda. Jadi kalau pejuang-pejuang yang tertangkap kemudian dihukum mati, ya dia eksekusinya di sana. Jadi ditembak, kemudian mayatnya langsung masuk ke sungai, ya terus ya biarkan aja lagi gitu. Itu ceritanya. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Itu kita lihat ya Senan di sana Ya. ada
patung ibu-ibu yang menunjuk ke jembatan, Iya. di mana dia tuh sambil menangis menunjuk jembatan itu karena anaknya mau dieksekusi, Oh. mau ditembak mati. Iya, karena anaknya pejuang tertangkap oleh Belanda waktu itu. Ceritanya ya Pak ya. Jadi pejuang-pejuang tertangkap oleh Belanda, dieksekusi matinya di sini, Dia dieksekusinya di bawah sini atau di atas itu? di Pak? atas. Kan Di berdiri atas. di atas itu ditembak, Oh, Terus ditembak, dibuang, dibuang iya. ke sini. ya jatuh ke sini. gugur pahlawanku. Sekarang aku bersama Pak Wali ada di Monumen Ratapan Ibu. Dan sini ada tulisan, kami cuma tulang-tulang berserakan, kenang-kenanglah kami. Hairil Anwar. Oh, Eksekusi pejuang. Kasihan. Oh, ditutup matanya ya Pak ya. Iya, ada yang tutup ada yang enggak. di sebelah juga sama Pak? Sama. Oh, oke. Nah, di sini tulisan ceritanya. Monumen Oh. Ratapan Ibu, peristiwa tahun ini. Monumen Ratapan Ibu, 1949. peristiwa tahun 1949. Rencana oleh patung ini Payakumbuh 10 November 80. Biaya Pemda Payakumbuh sama Haji Marlius Jakarta. Oke, kita udah sampai di rumah makannya. Karena aku suka makanan Padang, jadi mumpung lagi di Padang pastinya makan di rumah makan Padang. Yuk. Oke, jadi ini udah selesai makan. Sekarang kita mau perjalanan 1,5 jam ya? Kita 1,5 jam sampai 2 jam. Iya. Ke museum Museum, Bela Negara. ya ke Museum Bela Negara. Jadi mau siap-siap untuk perjalanan panjang. Di museum itu agak jauh sih Nan, karena Iya. jadi kayak di hutan. Jadi Iya. di sana itu tempatnya pejuang-pejuang kita tuh memang berperang melawan penjajah. Nanti kita bakal diceritain sejarahnya gimana. Sejarahnya gimana, terus pokoknya ikutin terus. Let's go. Masih ingat radio kuno yang beratnya ratusan kilogram di Bukit Tinggi? Lokasi selanjutnya adalah bukit-bukit dan gunung-gunung, tempat pejuang kita naik turun gunung membawa radio tersebut. Jadi akhirnya setelah 2 jam perjalanan dari Payakumbuh, akhirnya kita sampai di Museum Bela Negara. Pak Wali boleh ceritain ini gedungnya gimana? Iya, ini Museum Bela Negara ini lokasinya memang agak jauh di remote area ya. Iya. Ya, boleh dikatakan di pinggir hutan, di mana di sini dahulu waktu pemerintahan Darurat Republik Indonesia, pejuang-pejuang kita bergerilya di sekitar daerah ini. Jadi karena Bukit Tinggi sudah diduduki oleh Belanda, pejuang-pejuang kita menyingkir ke sini. Nah, disinilah menyusun strategi perjuangan. Nama daerahnya Koto Tinggi. Nah, kemudian di sini Pak Safruddin Perwira Negara melakukan perang gerilya sambil membawa radio. Radio ini bisa menyiarkan sampai ke seluruh dunia. Jadi radio ini diangkut, ya, memberitakan bahasanya pemerintah Indonesia masih ada di tengah-tengah hutan ini. Nah, inilah makanya dibuat di sini Museum Bela Negara, tapi memang bertahap. Pemerintah kita baru sanggup sampai tahap bikin gedung sedikit dulu gini. Kemudian nanti akan dikembangkan daerah ini menjadi museum, balai pertemuan, dan berbagai kegiatan. Sementara sambil menunggu anggaran dari pemerintah pusat, kita berharap ini bisa diaktifasi nanti secepatnya. Demikian. Nah, Shannon, ini di belakang ini adalah
Museum PDRI yang sedang dalam proses pembangunan dan belum selesai. Mudah-mudahan kita bisa menikmati dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk selesai. Di sini juga ada lukisan-lukisan gambar Presiden Soekarno-Hatta, kemudian Presiden PDRI ya, Bapak Mr. Safruddin Prajanegara. Ketiga tokoh inilah yang pernah mengukir sejarah perjuangan bangsa kita, dan mudah-mudahan ini selalu kita ingat karena mereka adalah bapak-bapak pendiri bangsa kita atau founding father. Dan mereka yang berjuang dulu ketika pemerintah tidak ada, ketika Soekarno-Hatta sudah ditawan oleh Belanda, maka dilanjutkan dengan pemerintahan darurat, artinya RI masih ada, Republik Indonesia masih ada. Itulah bahasa-bahasa yang disampaikan melewat radio yang dibawa dari hutan ke hutan, keluar masuk hutan oleh Pak Safruddin Prajanegara. Sementara dalam kasus yang lain, Bapak Jenderal Sudirman bergerilya di Pulau Jawa. Di sini kita menyampaikan ke dunia luar bahasanya Republik Indonesia masih ada. Dengan statement demikian, maka di PBB kita menang berdiplomasi dengan Belanda, sehingga RI tetap eksis. Saya Shana Shannon. Hari ini Minggu tanggal 26 September 2021, saya berada di Museum Bela Negara, 2 jam dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Salam merah putih, salam Indonesia banget. Selamat Hari Pahlawan. Semangat terus, generasi muda cerdas berkarakter.